Nah, sebelum kita bahas di sini, ya, saya pengen kasih tahu. Kadang, ya, Anda rasa di sini banyak di antara kita yang merasakan ini. Ya, satu kali kita lagi hadir majelis, katakan majelis maulid, atau lagi ngelihat wajah orang saleh, mendengar nasihat mereka, tiba-tiba tergerak di benak kita itu ketika hadir majelis semangat yang besar, ya kan, untuk jadi orang baik, untuk menempuh jalan yang taat, jalan ketaatan, ibadah, dan menanggalkan hal-hal yang gak baik yang selama ini ada pada diri kita. Paham? Nah, ini seringkali ketika kita lagi hadir majelis bangkit semangat macam begini, hingga terkadang kita pulang dari majelis itu, ini semangat nih membara. Kita pulang sholat rajin, tahajud rajin, ya, ibadah rajin. Cuman sayangnya ini baterainya nih full paling lama 3 hari. Iya, habis gitu kendor lagi sampai hilang. Ya, kadang ada yang hilang lama, kadang ada yang balik lagi cepat. Paham? Anda rasa banyak di antara kita merasakan hal ini, tersentuh hatinya untuk menjadi baik, semangat besar, tetapi habis gitu ngilang. Paham nggak? Ini saya rasa semua pada rasakan. Nah, ini tahu nggak apa namanya nih? Ini namanya adalah ba'ith. Ba'ith yaitu dorongan yang kuat dalam hati untuk untuk al-iqbal ala Allah, untuk menghadap kepada Allah, untuk mencari Allah. Dorongan yang kuat untuk mencari ridhonya Allah. Namanya ba'ith. Ba'ith lil iqbal ala Allah, dorongan yang mendorong seseorang untuk mencari keridhaan Allah. Jelas? Itu namanya itu. Ya. Tahu gak, ini sebenarnya kiriman dari Allah bakal hambanya. Allah lemparkan hal ini di hati hambanya, bukan kehendak kita loh. Kita pun gak sadar, tahu-tahu bangun dari majelis, ini semangat udah membara. Iya kan? Ada orang lain duduk sebelah kita, bangun dari majelis beda semangatnya, gak sama kayak kita, biasa aja. Terus juga kita gak pernah merasa mencari ini, tahu-tahu ada aja di hati. Ketika tersentuh dengan suatu ucapan, atau mendengar suatu nasihat, atau melihat wajah orang saleh, iya kan? Ambil kabar, ini kiriman dari Allah bakal hambanya. Jelas? Dan ini merupakan tentara Allah yang Allah kirim kepada hati hambanya untuk dukungan kepada hambanya menjadi orang yang baik, yang bertakwa kepadanya. Hadiah dari Allah, nikmat dari Allah, anugerah Allah. Jelas? Nah, cuman seperti saya bilang, ini benih. Ibarat kalau kita nanam benih, itu benih kalau kita jaga, kita pupuk, dia akan tumbuh. Semakin bagus kita rawat, maka dia akan tumbuh dan berbuah. Tetapi kalau kita biarkan begitu aja, dia nggak tumbuh, bahkan bisa hancur. Nah, inilah persis seperti yang kita rasakan. Semangat ada, terkadang cuma bertahan 3 hari, paling lama seminggu, habis gitu hilang. Ada yang untung lanjut, tapi banyak orang hilang begitu aja, hingga harus menunggu anugerah yang berikutnya. Paham? Nah, ini al-ba'ith semacam ini, semangat dorongan semacam ini, biasanya itu datangnya kapan? Kalau kita lagi hadir majelis, kalau kita lagi tahajud, kalau kita lagi dengar nasihat, kalau kita lagi
melihat wajahnya para aulia, para solehin, iya kan? Datangnya seringkali di tempat-tempat macam gitu, atau di tempat-tempat yang istimewa, berkah, di waktu-waktu tertentu. Yang nggak ada yang tahu, Allah yang ngasih. Dan terkadang tanpa sebab, terkadang tanpa sebab, tahu-tahu muncul aja semangat yang besar tanpa ada sebab. Tetapi ya, ini benih harus kita rawat, bahkan harus kita pancing untuk datang kepada kita. Paham? Kalau kita nggak pancing, bagaimana dia mau datang? Iya kan? Harus kita pancing. Bagaimana cara pancingnya? Kita tahu, ini biasanya datang di majelis, dengar nasihat, ya, atau melihat wajah para aulia, para sholihin. Maka kita datengin majelis-majelis, minta nasihat dari para ulama, ya. Lihat wajahnya para aulia, pancing dengan begitu. Jelas. Orang yang diberikan anugerah semacam ini oleh Allah, yaitu dorongan yang besar untuk mendekat kepada Allah, al-ba'ith yang semacam ini, dorongan besar ini. Orang yang dimuliakan, dikasih benih ini oleh Allah, ya, maka hendaknya dia hargain ini nikmat, dan hendaknya dia sadari bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus syukuri ini nikmat. Sebab berapa banyak orang nggak dikasih, kayak tadi saya jelasin, duduk di majelis bareng, ente pulang dengan semangat yang besar, sebelahnya ente biasa aja, iya kan? Berapa banyak orang udah tua, nggak pernah terdorong di dalam benaknya untuk semangat cari ridhonya Allah. Berapa banyak, iya kan? Jadi ini betul-betul murni anugerah yang Allah kasih bakal hambanya, pilihan Allah. Karena itu kita harus hargai ini nikmat, syukuri ini nikmat, dan kita harus pelihara dan jaga. Oke, paham? Kalau kita udah paham ini, kan tadi kita punya masalah. Sekarang ketika kita dapat anugerah ini dari Allah di benih, paling bertahan 3 hari, 4 hari, seminggu, habis itu redup lagi. Nah, kita diajarin sama Habib Abdul Haddad di sini bagaimana ya menguatkan ini dorongan dalam hati, dan bagaimana menjaganya supaya nggak hilang, dan bagaimana menyambutnya. Paham? Ingat, kan ini kita hadir majelis, bangun semangat, semangat luar biasa, macam kayak sekarang ente hadir di sini, ya, melihat, dengar, hadir, semangat di hati, kuat sembahyang malam, munajat sampai nangis, iya kan? Ini kan semua dorongan untuk mencari ridho Allah. Ya. Ente di sini, coba kalau udah pulang ke rumah, ya, khawatir hilang. Nah, sekarang diajari sama Habib Abdul Haddad, ini kan perlu diperkuat. Ini benih yang masih lemah harus dikuatkan, ya, dipupuk supaya kuat. Terus juga dijaga, jangan sampai hilang. Terus juga ini kan semangat ini menuntut kita untuk berbuat. Bagaimana itu caranya untuk menjawab seruan-seruan semangat ini? Semangat ini menyuruhkan kita, ayo lo sholat, ayo lo ibadah. Bagaimana caranya untuk memenuhi panggilannya? Nah, ini diajari nama Habib Abdul Haddad di sini. Ya, Habib Abdul Haddad bilang untuk menguatkan al-ba'ith ini, semangat semacam ini, bagaimana? Pertama, perbanyak zikir sama Allah. Itu satu. Itu dapat menguatkan. Makin kita ingat Allah, makin kuat nih ini benih, makin bertambah besar, makin kuat. Yang kedua, al-fikir fima indallah, banyak merenung tentang apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang taat. Sorga, karunia,
ya, kemuliaan yang Allah kasih. Banyak merenung, banyak berpikir, nah ini akan bertambah lagi nih, kuat, bertambah besar nih semangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-mujalasatu li ahlillah, banyak duduk dengan ahlillah, dengan para sholihin. Makanya ini yang ketiga, ini penting. Kita ketika redup, coba hadir majelis lagi, bangun semangat lagi, iya kan? Baterai udah mulai lemah, cas lagi, lihat wajah para aulia, para sholihin, keluar semangat lagi, dan begitu seterusnya. Nih perbanyak tiga hal ini, maka dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jelas. Nah, menjaganya nih benih bagaimana? Begitu nih benih ada, kita mesti jaga, jangan sampai ntar hilang lagi kayak yang udah-udah. Jaganya bagaimana? Al-bu'd an mujalasatil mahjubin, jauh-jauh, jangan duduk sama orang-orang yang jauh dari Allah. Ya, jauh-jauh. Jangan ente berteman, jangan ente kumpul sama orang-orang yang jauh dari Allah. Sebab kalau ente udah berkumpul sama dia, ini hilang. Saya kasih contoh. Ente hadir majelis, bangun dengan semangat, iya kan? Keluar dari majelis, ketemu sama teman-teman yang pada lupa sama Allah, duduk sama dia, ini hilang semuanya. Iya kan? Dia terasakan sendiri. Habis bagaimana? Kalau ente nggak duduk sama dia orang, ini masih ada. Karena itu, untuk menjaga nih benih tetap ada, jangan duduk sama orang-orang yang jauh dari Allah. Paham? Terus juga berpaling dari bisikan syaitan. Syaitan ngebisikin ente untuk bikin maksiat, langsung berpaling, jangan didengar. Balik kepada taat, ambil wudhu, sholat. Tiap ada bisikan syaitan yang membisikkan kita untuk melakukan keburukan, langsung berpaling. Nah, itu yang dapat menjaga. Kemudian ini kan semangat kalau udah ada, dia mengajak kepada sesuatu, mengajak kita untuk taat, untuk ibadah, ya. Nah, ini ajakan dia, buru-buru kita jawab, kita jalankan. Tetapi juga jangan berlebihan. Bagaimana? Ketika semangat ada, nanti langsung disuruh sholat 20 rakaat, ya, langsung tua ke segala-galanya. 2 hari semangat, 3 hari hilang semuanya. Jangan begitu. Tetapi ambil sedikit yang bisa ente istiqomah. Jangan kebanyakan. Kebanyakan itu sengaja syaitan ngasih banyak supaya ente mikul banyak, akhirnya keberatan sendiri, ente yang ninggalin. Tapi ambil yang sedikit yang sekiranya ente bisa jalanin dengan istiqomah. Paham? Terus jangan pernah menunda. Jangan menunda-nunda amal ibadah dari waktunya. Ntar aja deh, gue mau rebahan dulu. Ntar dulu, gue masih menonton dulu. Jangan. Lakukan segalanya di waktunya. Saat panggilan memanggil, lakukan itu. Jangan kita tunda. Sebab kalau udah kita tunda, nggak bakal kita kerjain. Sehari bisa kita kerjain, tapi besok-besok bakal hilang. Jelas? Nah, ini pesannya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian juga tambahan juga, kalau kita udah dikasih begini ya nama Allah, ya, banyakin doa sama Allah. Ya Rabb, jaga ini. Minta sama Allah agar ini dijaga, agar kita dibimbing terus oleh Allah. Banyakin doa, banyakin nangis. Insya Allah kita bakal dijaga, dan ini terus akan berkembang hingga membuat kita melangkah kepada langkah yang besar yang berikutnya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang saleh dan takwa kepada Allah. Saya rasa jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Wallahu a'lam. Besok kita bahas bab yang berikutnya. Al-Fatihah bil qabul tamam kulli sulu ila hadratin Nabi Al-Fatihah.